Masalah penugasan. Salah satu masalah umum dalam suatu perusahaan adalah penugasan dalam bekerja, yang meliputi tugas yang harus ditetapkan kepada pekerja, di mana setiap pekerja memiliki kompetensi yang berbeda dalam menyelesaikan setiap tugas. Adapun tujuan dari masalah penugasan adalah untuk menetapkan setiap tugas yang sesuai pada pekerja, sehingga total pengeluaran sumber daya untuk menyelesaikan semua tugas dapat dioptimalkan. Jadi ada beberapa yang perlu diketahui tentang masalah penugasan ini, yaitu masalah penugasan merupakan masalah pemrograman linier khusus. Masalah penugasan adalah masalah pendelegasian tugas ke sejumlah penerima tugas atas dasar satu-satu. Jadi satu tugas satu orang yang bertugas atau satu penerima tugas. Kemudian jumlah tugas harus sama dengan jumlah penerima tugas. Jadi bila tidak sama, maka kita harus menambahkan dummy pada saat penyelesaian masalah tersebut. Dummy ini bisa berupa dummy tugas atau penerima tugas. Nah, kalau seandainya jumlah tugas lebih kecil daripada jumlah penerima tugas, nanti kita tambahkan dummy tugas. Jika jumlah penerima tugas lebih kecil dari jumlah tugas, maka akan kita berikan atau kita tambahkan dummy penerima tugas. Dummy ini adalah hanya sebagai pembantu saja, ya, pembantu kita dalam menyelesaikan atau dalam menganalisa masalah penugasan ini, ya. Nantinya kita akan menggunakan sebuah metode, jadi nanti dummy ini cuma membantu saja, tapi nanti tidak akan terhitung di akhir, ya, tidak akan terhitung. Nah, supaya dummy ini berfungsi untuk menyetarakan jumlahnya saja. Oke, nanti bagaimana caranya akan kita lihat setelah ini. Kemudian diperlukan data keuntungan atau kerugian yang ditimbulkan penerima tugas dalam menyelesaikan tugas. Jadi ada data, perlu data di sini, baik untung atau rugi. Kemudian metode yang biasa digunakan adalah metode Hungarian namanya, ya. Nah, masalahnya itu dengan yang ada itu untuk menyelesaikan masalah menggunakan metode Hungarian itu bisa berupa masalah minimasi atau maksimasi. Tujuannya adalah menjadwalkan setiap penerima tugas pada suatu tugas sehingga dihasilkan kerugian minimum atau keuntungan maksimum. Kerugian itu adalah dapat berupa biaya dan waktu, sedangkan keuntungan adalah dapat berupa pendapatan, laba, dan prestasi. Metode Hungarian itu dikembangkan oleh seorang ahli matematika yang berkebangsaan Hungaria yang bernama Dehonik pada tahun 1916. Sebagai catatan, kasus penugasan dianggap normal apabila jumlah sumber daya yang akan ditugaskan dan jumlah pekerjaan atau tujuan adalah sama. Nah, itu dia fungsi dummy tadi. Kalau seandainya jumlah tugas ataupun pekerjaan dengan sumbernya berbeda, itu kita perlu dummy pada saat proses dengan menggunakan metode Hungarian. Ini merupakan bentuk umum tabel masalah penugasan, ya. Untuk bagian kolom ini adalah tugasnya, berapa banyak tugas di dalam masalah penugasan di sini ditulis. Sedangkan untuk yang baris ini merupakan penerima tugas, ya. Nah, langkah penyelesaian kasus untuk pertama adalah kasus maksimisasi. Pada tabel, kita lihat tabel di sini, ya, ini ada angka-angka penugasan, nanti ada angka-angkanya. Biasanya ini kalau seandainya masalahnya maksimasi, kita harus mengoptimalkan keuntungan, ya, mengoptimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya biasanya. Kalau maksimasi, memaksimalkan keuntungan. Jadi di sini mungkin angkanya nantinya kalau untuk kasus maksimasi adalah ketika penerima tugas 1 mengerjakan tugas 1, nah di sini adalah keuntungan, ya, laba perusahaan. Ketika penerima tugas 1 mengerjakan tugas 2, berarti A12 adalah keuntungan perusahaan. Begitu juga dengan A33. A33 adalah keuntungan perusahaan, ya, jika si penerima tugas atau karyawan 3 mengerjakan tugas 3. Nah, itu arti dari A1. Kalau misalnya untuk kasus minimasi, bisa jadi A11 ini bermakna
bahwa itu adalah biaya yang harus diminimumkan. Ya, biaya harus diminimumkan jika karyawan 1 mengerjakan tugas 1. A22 adalah untuk kasus minimum merupakan biaya yang harus diminimumkan jika karyawan 2 mengerjakan tugas 2. Nah, kira-kira seperti itu makna dari tabel masalah penugasan. Jadi, untuk menyelesaikan masalah penugasan untuk kasus maksimisasi, kita lakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Cari angka terbesar pada setiap baris. 2. Kurangkan semua angka dengan angka terbesar tersebut. 3. Cari angka terkecil pada kolom yang belum memiliki angka 0. 4. Kurangkan dengan angka terkecil pada setiap kolom. Yang kelima, tarik garis vertikal atau horizontal dengan cara memilih. Ya, memilih angka 0 terbanyak. Kemudian dihitung bila mana garis atau jumlah garis itu sama dengan jumlah baris maupun kolom yang ada, berarti sudah optimal, ya. Iterasinya selesai, ya, langkah sudah selesai. Ya, namun jika jumlah garis masih kurang dari jumlah baris maupun kolom, maka kita lakukan cara berikutnya adalah cari biaya terkecil dari angka yang tidak dilewati garis, kurangkan angka yang tidak dilewati dengan angka terkecil tersebut. Dan untuk tambahkan angka yang terdapat pada persilangan garis dengan angka terkecil tersebut. Kemudian kembali ke langkah 5. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Sebaiknya kita lihat kasus 1. Jadi di sini adalah perusahaan mempunyai 5 orang karyawan yang akan ditugaskan di 5 kota, yaitu kota A, B, C, dan D. Perkiraan keuntungan dari hasil penjualan yang akan dicapai sebagai berikut. Ini dalam 100 rupiah ya, berarti ini dikalikan 100 rupiah nanti. Jadi di sini artinya adalah karyawan pertama jika ditugaskan di A, maka keuntungan perusahaan adalah Rp1.000 ya, 10 kali 100, Rp1.000. Karyawan 1 jika ditugaskan ke B, berarti perusahaan akan untung sebesar Rp1.200. Karyawan 1 ditugaskan ke E, maka perusahaan akan untung sebesar Rp1.500. Nah, di sini kan berbagai macam nih bentuk keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan jika menugaskan karyawannya. Ingat kasus penugasan itu adalah satu karyawan ditugaskan untuk satu tugas. Jadi bagaimana caranya mengalokasikan penugasan yang baik? Kemudian berapa hasil penjualan perusahaan dari kelima kota tersebut yang paling optimal? Nah, sesuai dengan langkah hungarian tadi, pertama ya kita harus mencari angka terbesar pada setiap baris. Ya, angka terbesar kita lihat di sini ada 5 baris. Untuk baris pertama angka terbesarnya adalah 15, baris kedua 15, baris ketiga 12, keempat 16, kelima adalah 17. Nah, kemudian kurangkan semua angka tersebut dengan angka terbesar pada setiap baris. Jadi seperti ini, baris pertama 10 ya, di sini ada angka 10, kemudian angka terbesarnya 15. Berarti 15 kurang 10, kita mencari yang positif ya. Jadi 15 kurang 10 menjadi 5. 15 kurang 12 jadi 3. 15 kurang 10 jadi 5. 15 kurang 8 7. 15 kurang 15 0. Untuk baris kedua juga demikian. 15 kurang 14 1, 15 kurang 10 5, 15 kurang 9 6, 15 kurang 15 0, 15 kurang 13 2. Jadi kita setiap baris sudah memiliki angka 0 di sini, ya. Sudah memiliki angka 0 untuk setiap baris ada angka 0-nya. Kemudian kita perhatikan bahwasanya untuk kolom hanya kolom D dan E saja yang memiliki angka 0, sedangkan kolom A, B, C tidak memiliki angka 0. Maka kita lakukan ketiga ya, langkah ketiga.
Nah, pada langkah ketiga yang kita amati itu adalah kolom-kolom yang belum memiliki angka 0, yaitu kolom A, B, dan C. Maka, untuk kolom di sini, setiap kolom kita carilah angka yang terkecil. Untuk kolom 1, angka terkecilnya adalah 1. Maaf, kolom A ya. Untuk kolom B, angka terkecilnya juga adalah 1. Untuk kolom C, angka terkecilnya adalah 3. Maka, ketiga kolom ini setiap angkanya dikurangkan dengan angka terkecil. Nah, yang untuk kolom D dan E itu dibiarkan, ya, dibiarkan karena sudah memiliki angka 0. Jadi untuk kolom A, 5 dikurang 1 itu 4, 1 kurang 1 0, 3 kurang 1 2, 3 kurang 1 2, 7 kurang 1 6. Sedangkan kolom B, 3 kurang 1 2, 5 kurang 1 4, 4 kurang 1 0, 1 kurang 1 0, 4 kurang 1 tadi 3, dan 4 kurang 1 adalah 3. Sedangkan kolom C, 5 dikurang 3 2, 6 kurang 3 2, 6 dikurang 3 3, 5 dikurang 3 2, 8 kurang 3 5, 3 kurang 3 0. Kemudian setelah kita kurangkan ini hasilnya, kemudian kita tarik garis vertikal atau horizontal dengan memilih yang mana nolnya terbanyak terlebih dahulu. Jadi setelah kita amati di sini, ternyata yang paling banyak itu adalah pada kolom E. Ya, jadi kita amati satu baris, satu kolom. Ya, ternyata kolom E memiliki 0 terbanyak yaitu sebanyak 3, maka kita buat garis dulu. Berikutnya adalah baris kedua, ya. Kemudian baris keempat, kemudian baris ke-5, ya. Jadi amati baris-baris dulu baru kolom-kolom. Nah, kalau seandainya ternyata kolom lebih besar daripada baris, angka 0-nya, maka garisi kolom. Kemudian baris lagi yang digarisi. Kemudian kita perhatikan bahwasanya garis yang kita peroleh ini jumlahnya adalah 4. Sedangkan jumlah baris, ya, kita punya jumlah barisnya 5. Jumlah kolom juga 5. Sedangkan jumlah garis itu adalah 4. Kurang dari jumlah baris maupun kolom. Sehingga kita harus melakukan langkah berikutnya, yaitu mencari angka terkecil, ya, angka terkecil dari baris yang tidak dilewati garis. Maka angka yang tidak dilewati garis ini kita kurangkanlah dia dengan angka terkecilnya. Sedangkan angka yang dilewati oleh dua garis itu kita tambahkan dengan angka terkecil. Nah, di sini kan yang angka yang tidak dilewati garis adalah 4, 2, 2, 7, 2, 3, 2, 4. Nah, yang saya tanda kuning ini, maka kita kurangkanlah dia dengan angka terkecil. Kebetulan angka terkecilnya adalah 2. Jadi 4 kurang 2, 2. 2 kurang 2, 0. 2 kurang 2, 0. 7 kurang 2, 5. 2 kurang 2, 0. 3 kurang 2, 1. 2 kurang 2, 0. 4 kurang 2 adalah 4 kurang 2 adalah 2. Kemudian yang dapat angka yang dilewati dua garis, ya, yaitu angka 2, angka 5 dan 0, itu kita tambahkan 2. Ya, kita tambahkan 2. Jadi ini jadi 4, 7 dan 2. Nah, berikutnya adalah kita mencari atau membuat garis dengan angka 0 terbanyak. Jadi kita ulangi langkahnya. Jadi sekarang angka 0 terbanyak itu dari E pindah ke C, ke kolom C. Itu yang angka 0-nya terbanyak. Berikutnya adalah baris 1, baris 3, baris 2, dan baris 4. Nah, ini kita coba hitung. Banyak garisnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Jadi banyak garis sudah sama dengan banyak baris ataupun kolom. Sama-sama 5. Berarti ini sudah optimal.
Berarti kalau sudah optimal, kita selesaikan langkah-langkah dari metode Hungarian, tinggal mencari bentuk penugasan. Nah, ini tabel awal ya, ini tabel awal dan ini tabel optimal yang tadi. Bagaimana cara menentukan penugasan? Saya punya dua alternatif di sini, alternatif 1 dan alternatif 2. Ingat bahwasanya satu orang cuma dibolehkan satu penugasan. Di sini alternatif 1 berarti ini satu kelompok jenis penugasan, alternatif 2 satu kelompok jenis penugasan. Bisa dipilih contoh 1 atau contoh 2. Nanti keuntungan yang diperoleh itu sama. Nah, kita lihat dulu karyawan 1 ya. Karyawan 1 kita tugaskan di mana tugas itu yang bernilai 0. Ya, tugasnya pada tabel optimal cari yang bernilai 0. Jadi karyawan 1 kita tugaskan di B yang 0. Kita abaikan yang dapat ini ya, yang garisnya yang angka dilalui 2 kali ya. Angka yang dilalui garis 2 kali itu kita abai. Jadi kita hanya menggunakan angka 0 yang dilalui 1 garis saja. Jadi kalau seandainya tugas karyawan 1 kita tugaskan di B, ya, di B. Kemudian model kedua adalah karyawan 1 kita tugaskan di E. Berikutnya adalah karyawan 2 kita tugaskan di A, atau karyawan 2 kita tugaskan di D. Nah, karyawan 3 kita bisa tugaskan di A atau juga di E. Tapi coba perhatikan di sini, di alternatif 1 saya posisikan karyawan 3 tugaskan di E. Sedangkan untuk tugas di A saya buat di alternatif kedua. Kenapa demikian? Kenapa tidak 3 ke A? Karena tugas A itu sudah dikerjakan oleh karyawan 2. Sehingga tidak mungkin karyawan 3 juga mengerjakan tugas A, sehingga karyawan 3 di sini pada alternatif 1 ditugaskan untuk mengerjakan tugas E. Nah, begitu juga dengan nomor 4. Ya, nomor 4 di sini kan ada tugas B dan tugas D yang bisa dikerjakan oleh karyawan 4. Maka karena tugas B sudah dikerjakan oleh karyawan 1, maka kita tetapkan untuk alternatif 1 tugas 4 karyawan 4 itu bertugas di tugas D. Sedangkan untuk karyawan 5 otomatis di C. Begitu juga untuk alternatif kedua, ya. Jadi setiap di sini ini alternatif ini kelompok penugasan. Jadi kalau seandainya 1 sudah ditugaskan di E, 2 sudah di D, maka yang 3, 4, 5 ini juga harus mengerjakan tugas yang berbeda dari yang sudah kita tugaskan. Jadi perlu analisa di sini. Berikutnya adalah kasus untuk minimasi. Nah, kalau untuk minimasi sebenarnya langkah-langkahnya sama dengan maksimisasi. Cuma langkah pertama itu kalau untuk maksimisasi adalah kita mencari angka terbesar pada setiap baris. Sedangkan untuk minimalisasi adalah angka terkecil pada setiap baris. Nah, ini contoh ya. Perusahaan menghadapi masalah di mana perusahaan tersebut mempunyai 4 karyawan dan 4 jabatan yang kosong. Bagaimana menempatkan karyawan tersebut pada jabatan yang tepat dan berapa perkiraan biayanya. Jadi tabel ini adalah tabel biaya yang dikeluarkan jika menempatkan karyawan pada suatu pekerjaan. Misalkan begini, karyawan 1 kalau ditempatkan di pekerjaan A, maka perusahaan akan mengeluarkan biaya sebanyak Rp150.000. Kalau misalnya karyawan 1 ditempatkan di D, maka perusahaan akan mengeluarkan biaya sebesar Rp220.000. Jadi bagaimana caranya agar karyawan ditempatkan di satu pekerjaan, namun biaya produksi atau biaya penempatan ini, biaya jabatannya ini minimum yang akan dikeluarkan oleh si perusahaan. Jadi langkah pertama kita cari angka terkecil pada setiap baris ya, setiap baris angka terkecil. Untuk baris pertama 150, baris kedua 140, baris ketiga 200, baris keempat itu adalah 160. Nah, kemudian setiap angka itu dikurangkan dengan angka terkecil. Ini hasilnya. Nah, kita lihat lagi di sini setiap baris itu sudah memiliki angka 0. Namun tidak setiap kolom memiliki angka 0.
kolom yang mana yang belum memiliki angka 0, yaitu kolom C. Nah, maka di kolom C ini kita cari nilai terendahnya, yaitu 50, maka satu kolom C itu dikurangkan dengan 20. Nah, ini hasilnya, 10, 50, 10, 0. Nah, berikutnya kita berikan atau kita tarik garis ya dengan memilih 0 yang terbanyak. Nah, ini garisnya yang bisa kita lakukan. Ternyata garis yang kita peroleh hanya terdapat 3 garis, sedangkan jumlah baris dan jumlah kolom adalah 4. Maka yang belum mendapatkan garis itu kita cari nilai terendah, kita kurangkan dengan nilai terendah, sedangkan yang mendapatkan 2 garis itu kita tambahkan nilai terendah. Nah, ini dia. Yang kuning itu adalah angka yang belum mendapatkan garis, maka kita tambahkan nilai terkecilnya, tambah 10, kurang nilai terkecil yaitu 10, 50 kurang 10, 40, 10 kurang 10, 0, 70 kurang 10, 60, dan seterusnya. Sedangkan yang warna biru adalah angka yang mendapatkan 2 garis, maka itu kita tambahkan dengan angka terkecil. Jadi 50, 60, 10 jadi 20. Maka kita tarik garis kembali. Maka garisnya sudah 4 sesuai dengan jumlah baris maupun kolom. Nah, berikutnya baru kita cari adalah biaya untuk penugasan. Di sini kita lihat yang kita berikan tugas adalah terhadap nilai 0 yang memiliki 1 garis. Ya, berarti karyawan 1 itu hanya satu-satunya dapat ditugaskan di C. Ya, 1C. Nomor 2, ini 2 satu-satunya juga pilihan adalah di A saja. Kemudian 3, nah karyawan 3 ini dan 4 itu punya 2 pilihan. Bisa untuk karyawan 3 bisa di B atau di D. Karyawan 4 bisa di C atau di D. Kita anggap di sini 3 ini kita tempatkan di D. Kalau kita tempatkan di D berarti otomatis 4 di C. Nah, kalau 4 di C sedangkan C itu sudah dimiliki pekerjaan yang sudah dimiliki oleh karyawan 1. Jadi harus kita tukar. Berarti 3 ini harus di B supaya 4 bisa mengerjakan di D. Jadi di sini perlu analisa saudara dalam menempatkan karyawan dalam tugasnya. Nah, kemudian baru kita cari biaya. Ini tolong diganti, bukan keuntungan tapi biaya yang dikeluarkan. Nah, biaya yang dikeluarkan dilihat dari tabel biaya awal. 1 ke C berarti 1 kita tempatkan di C 180.000. 2 kita tempatkan di A 140.000, 3 ditempatkan ke B 200.000, 4 ditempatkan ke D 160.000, totalnya 680.000 yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Berikutnya adalah penambahan dummy. Bagaimana cara penambahan dummy? Penambahan dummy itu bisa dilakukan ketika karyawan ini, jumlah karyawan lebih sedikit dibandingkan jumlah tugas, sehingga ditambahkan dummy karyawan dan nilainya diisi 0. Sedangkan untuk dummy tugas itu bisa ditambahkan kepada tugas ya, ketika jumlah tugas kecil dari karyawan. Di sini ditambahkan dummy E, isinya juga 0. Langkah berikutnya sama seperti langkah pada kasus minimasi dan kasus maksimasi yang telah kita pelajari sebelumnya. Ya, langkahnya sama. Kemudian yang perlu diingat adalah dalam kondisi real tidak semua masalah penugasan memiliki biaya atau keuntungan seperti dalam 2 contoh di atas. Ada kalanya seorang karyawan tidak dapat dialokasikan atau ditugaskan pada sebuah pekerjaan tertentu. Bisa saja dengan alasan usia, jenis kelamin, keterampilan yang tidak memadai, atau kondisi fisik dan lainnya. Sehingga karyawan tersebut tidak dapat dipaksakan mengerjakan sebuah pekerjaan yang memang tidak mungkin baginya. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dalam proses penyelesaiannya perlu ditambahkan sebuah bilangan yang sangat besar, yaitu bilangan M untuk masalah minimisasi dan min M untuk masalah maksimisasi. Namun, pada proses penyelesaian selanjutnya dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti pada penugasan normal, hanya saja pada keputusan optimalnya akan dihindari menugaskan karyawan pada tugas yang memiliki M atau min M. Ya. Jadi kalau seandainya sudah diselesaikan menggunakan metode Hungarian tadi, nanti untuk yang memiliki bilangan M itu tidak kita tugaskan. Oke, demikian, terima kasih.